Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini kita belajar matematika tentang bab 1, yaitu tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan untuk bagian yang pertama, yaitu tentang bilangan berpangkat atau bisa kita sebut eksponen. Nah, yang kemarin sudah kalian tulis akan Ibu jelaskan ya. Nah, ini dia. Bab 1, bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Kemudian Ibu akan jelaskan tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Di sini ada yang sudah kalian tulis pada minggu sebelumnya. Nah, bilangan berpangkat atau eksponen itu didefinisikan oleh A pangkat N yaitu A dikali A dikali A sebanyak N kali. Jadi maksudnya bilangan yang nanti akan dipangkatkan atau variabel yang akan dipangkatkan itu dikalikan sebanyak A pangkatnya ini, bukan A dikali N, melainkan A dikalikan sebanyak N kali. Nah, itu definisi dari bentuk eksponen. Nah, di sini ada contoh. Nah, 5 pangkat 4 sama dengan, berarti 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Bukan 5 dikali 4 jadi 20, tapi 5 dikalikan sebanyak 4 kali, yaitu 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nah, 5 kali 5 kali 5 yang hasilnya adalah 625. Nah, ini adalah definisi dari bilangan eksponen. Jadi ingat ya, bilangan yang di sininya, bilangan pokoknya itu dikalikan sebanyak pangkatnya. Nah, itu adalah definisi dari bilangan berpangkat. Kemudian contoh yang kedua. Di sini ada contoh yang kedua. 1/3 pangkat 5. Berarti 1/3 dikalikan sebanyak 5 kali. 1/3 kali 1/3 kali 1/3 sebanyak 5 kali. Nah, berarti perkalian pembilang dengan pembilang. Berarti 1 kali 1 sebanyak 5 kali, tetap hasilnya 1. Kemudian 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali, itu hasilnya adalah 243. Berarti 1/3 pangkat 5 itu hasilnya adalah 1/243. Nah, itu untuk definisi. Kemudian sekarang kita masuk kepada sifat-sifat yang sudah kalian tulis. Nah, ada sifat-sifat dari eksponen. Di sini sudah Ibu rangkumkan ya. Nah, di sini ada sifat perkalian. A pangkat N dikali A pangkat M. Berarti kalian tinggal tambahkan saja pangkatnya. Berarti N ditambah M. Dengan catatan yang dipangkatkannya, bilangan pokok yang dipangkatkannya itu harus sama. Baru bisa ditambahkan antara pangkat yang pertama dengan pangkat yang kedua. Kalau beda berarti harus disamakan dulu kalau bisa. Tapi kalau tidak ininya berbeda, bilangan pokok yang dipangkatkannya berbeda, nah berarti pangkatnya itu belum bisa dijumlahkan. Nah, kemudian di sini ada sifat pembagian. Kalau sifat pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Kemudian ada sifat perpangkatan, berarti 1 A KB misalkan ya, A dikali B pangkat N. Berarti ini A kali N, B juga kali N. Kemudian ini ada yang pembagiannya. Kemudian di sini ada yang pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Ini pangkat negatif, pangkat perpangkatan, dan ini ada pangkat dari pecahan. Nah, kita lanjutkan untuk menjelaskannya ya. Nah, di sini kita bagi. Yang pertama ada sifat perkalian, yaitu apa sifat perkalian? AM. Nah, ini A. Oke, beri contoh ya. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A. Nah, ini pangkat ini ditambahkan
Kenapa ditambahkan? Karena di sini dikalikan. Ingat, kalau misalkan dikalikan berarti pangkatnya ditambahkan dengan catatan bilangan yang dipangkatkannya, mau bilangan mau variabel, yang dipangkatkannya itu harus sama. Kemudian barulah bisa di sininya dijumlahkan, tapi di sininya harus dikalikan dengan catatan si A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini M ditambah N. Contoh, kita lanjutkan contoh ya. Nah, ini contohnya. 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 3. Nah, sama dengan, berarti ini kan sudah sama 1/2 ya. Yang ini 1/2, yang ini juga 1/2. Nah, kemudian kalian tinggal tambahkan saja pangkatnya. Berarti 1/2, 2 ditambah 3, 2 ditambah 3. Ya, berarti 1/2, 2 tambah 3 itu adalah 5. Ya, nah berarti 1 dikali 1 dikali 1 sebanyak 5 kali, dan 2 juga dikalikan sebanyak 5 kali, hasilnya 32. Jadi 1/2 pangkat 5 itu nih, hasilnya itu adalah 1/32. Oke, kemudian contoh yang kedua, ini 10. Nah, oke, sebentar. Nah, ini 10 kali 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 1. Ini kan tidak ada pangkatnya. Sesuatu yang tidak ada pangkatnya itu berarti pangkatnya itu adalah 1. Sebenarnya ada, tapi pangkatnya adalah 1. Nah, 10 berarti pangkat 1 dikali 10 pangkat 6. Berarti yang di sini pangkatnya 6. Di sini udah 10 kan dua-duanya. Nah, berarti 1 ditambah 6 jadi 10 pangkat 7. Kalian mau jabarkan juga boleh. Berarti 10 kali 10 kali 10 sebanyak 7 kali. Oke, itu untuk perkalian. Nah, yang kedua sifat pembagian. Sifat pembagian itu adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau perkalian dikali, kalau pembagian dikurangi. Berarti A M dikurangi N, dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh. Nah, 1/5 pangkat 4 dibagi bisa pakai seperti seperti pecahan, juga bisa pakai seperti ini ya. 1/5 pangkat 4 dibagi 1/5 pangkat 2 sama dengan, nah ini dibagi, berarti ini sudah 1/5 dua-duanya ya. Berarti 1/5 4 dikurangi 2, berarti hasilnya adalah 21/5 pangkat 2. Berarti 1 dikali 1, 1, 5 dikali 5, 25 karena sebanyak 2 kali. Kemudian di sini contoh yang kedua. Nah, 5 pangkat 3 per 5 pangkat negatif 1. Berarti 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat negatif 1. Di sini sudah 5 dua-duanya. Berarti 5, 3 dikurangi negatif 1. Nah, ini negatif dikali negatif itu jadi positif. Berarti jadi ditambah. 5, 3 ditambah 1. Jadi hasilnya 4. Kalian boleh jabarkan, berarti 5-nya dikali 4 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, seperti itu. Selanjutnya sifat perpangkatan. Nah, sifat perpangkatan ini ketika ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi. Nah, A pangkat M ini kan sudah dipangkatkan ya. Kemudian yang di dalam kurung ini A pangkat M itu dipangkatkan lagi dengan N. Maka A-nya itu si M-nya ini dikalikan dengan si N. Kalau misalkan ada suatu pangkat dipangkatkan lagi, berarti itu pangkatnya dikalikan. Nah, A dipangkatkan dengan M dikali N, dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, contoh. Nah, ini contoh yang pertama, 5 pangkat 1/4. Nah, ini 5 pangkat 1/4. Ini kan sudah dipangkatkan 5-nya. Nah, kemudian dipangkatkan lagi dengan 4. Berarti pangkat yang ada yang pertama yang di dalam dikalikan dengan pangkat yang kedua. Nah, berarti 5 pangkat 1/4 dikali 4. Berarti 4 tinggal dicoret aja, 4 bagi 4 1, 1 kali 1, 1, berarti 5 pangkat 1. Pangkat 1 biasanya tidak ditulis, berarti hasilnya adalah 5 ya. Contoh yang kedua di sini. Oke.
sebentar. Nah, terlalu cepat ya. Nah, contoh yang kedua, 81 pangkat 3 per 4 sama dengan, nah ini kenapa jadi 3? Ini kan 81, ini bilangan yang besar ya untuk dipangkatkan. Nah, 81 ini kita ubah dulu ke dalam bentuk yang bisa dipangkatkan. Berapa pangkat berapa yang hasilnya 81? Nah, coba untuk mempermudah, biasanya kita lihat penyebutnya di sini. Di sini penyebutnya 4 ya. Nah, berarti berapa yang dipangkatkan 4 hasilnya 81. Nah, berarti adalah 3. Nah, 3 pangkat 4 itu kan 81. 3 kali 3 9, kali 3 kali 3 itu 81. 9 kali 9 ya. Nah, di sini diubahlah yang 81 ini ke dalam bentuk 3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 4 barulah dipangkatkan lagi dengan yang ini, 3 per 4 gitu. Nah, sama dengan, berarti kan ini dikalikan dengan ini yang udah dipangkatkan kemudian dikalikan dengan pangkatnya lagi, berarti 3, 4 dikali 3 per 4. Nah, berarti di sini 4 tinggal dicoret ya, 4 bagi 4 1, 1 kali 3 3, berarti hasilnya di sini 3, pindah ke sini. Kemudian hasil dari perpangkatan tadi adalah 3, 4 bagi 4 1 kali 3 3, di sini berarti 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Itu untuk sifat perpangkatan. Nah, kemudian satu lagi, masih banyak sifat perpangkatan 2 atau lebih bilangan. Nah, di sini, nah, A kali B pangkat M, A kali B pangkat M, berarti di sini ada dua bilangan yang dikalikan kemudian dipangkatkan. Berarti di sini bisa diuraikan A pangkat M, B pangkat M, satu-satu. Ketika dikali di sininya perkalian ya, bukan penjumlahan, bukan pengurangan. A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M, jadi satu-satu dikalikan dengan catatan A dan B nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, nah di sini 3 kali 5 sama dengan 7, berarti 3 pangkat 7 dengan 5 pangkat 7, bisa ya. Nah, kemudian di sini 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 2, kemudian dikalikan dengan 4, berarti satu-satu kan, dipangkatkan maksudnya. Dipangkatkan dengan 4-nya berarti satu-satu kan. Nah, berarti 3 pangkat 2 kali 4, pangkat 4. Berarti di sini 3-nya sudah mempunyai pangkat. Nah, berarti dipangkatkan lagi dengan 4, berarti pangkatnya dikalikan kan. Berarti 3 pangkat 2 pangkatkan lagi 4, berarti 2-nya dikali 4 sama dengan 8. Jadi 3 pangkat 8. Kemudian 5 pangkat 4, 2 pangkat 4. Nah, di sini kan tidak ada bilangan yang sama ya. Di sini perkalian kan. Di sini juga, nah 3 dikali 5 pangkatnya sama 7, tapi kan bilangan yang dipangkatkannya berbeda. Berarti 7-nya tidak boleh ditambahkan karena yang dipangkatkannya beda. Kemudian ini juga sama, 3, 5, 2. Tidak ada yang sama, ya kan? Nah, berarti 8, 4 dan 4-nya tidak boleh ditambahkan. Jadi udah saja hasilnya seperti ini. Begitu. Nah, di sini Ibu bahas juga tentang sifat dari bilangan pecahan. Sebentar. Ulang sifat dari bilangan pecahan ya. Nah, ini A per M, A per B. Maaf, A per B itu dipangkatkan M berarti sama dengan A pangkat M per B pangkat M, sama. Berarti A-nya pertama dipangkat M, B-nya juga dipangkatkan M, dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Oke. Contohnya. Oke, contoh. 100 pangkat 4 dibagi
atau per 50 pangkat 4. Berarti 100 dan 50-nya kita masukkan ke dalam kurung ya. 100 per 50 pangkatnya ini kan sama. Di sini 4, di sini 4. Berarti dikeluarkan jadi 4. Di sini bisa dibagi dulu. 100 dibagi 4, 2. Berarti 2 dipangkatkan dengan 4. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 16. Kemudian di sini ada yang memakai variabel. Nah, A kali B pangkat 2 per C pangkat 5, D pangkat 12, kemudian dikalikan atau dipangkatkan maksudnya. Dipangkatkan dengan 4, berarti ini kan satu-satu dipangkatkan 4 ya. A pangkat 4, tuh A pangkat 4, berarti B-nya juga dipangkatkan dengan 4. Tapi di sini B-nya sudah punya pangkat 2, berarti ketika pangkat ketemu pangkat, tadi sudah dijelaskan, berarti pangkatnya dikalikan. Berarti B pangkat 2 dikalikan dengan 2, jadi dikalikan dengan 4. Ya, pangkat dengan pangkat dikalikan, berarti B pangkat 8. Kemudian sekarang yang bawah. Nah, ini juga punya pangkat, C pangkat 5. Nah, tapi dipangkatkan karena harus dipangkatkan lagi 4 ya. Kalau di dalam kurung berarti memenuhi yang atas dengan yang bawah dipangkatkan 4. Nah, berarti C pangkat 5 pangkat 4. Berarti 5-nya dikalikan 4. Berarti C pangkat 20. Begitupun D. D pangkat 12, kemudian dipangkatkan lagi 4. Berarti jadi 12-nya dikali 4, jadi 48. Berarti hasilnya ini. Nah, kenapa ini? Ini kan di sini A, B, C, D tidak ada yang sama kan variabelnya. Ini tidak boleh dijumlahkan. 4 ditambah 8 tidak boleh karena di sini yang dipangkatkannya berbeda. Kalau 4 ini adalah punya si A, kalau yang 8 ini adalah punya si B. Jelas di sini tidak A dua-duanya, tapi di sini A dan B. Jadi tidak boleh dijumlahkan 4 dengan 8-nya. Kemudian yang bawah juga sama. Ini mah C, ini juga D. Ini berarti 20-nya tidak boleh dijumlahkan dengan 48 karena di sini muatan berbeda. Ini C, ini D. Begitupun kepada pembagian, misalkan 4 dikurangi 20 atau 8 dikurangi 48 tidak bisa karena ini A, ini C, ini B, ini D. Jadi antara semua variabel ini tidak ada yang sama. Berarti pangkatnya sudah saja seperti ini, mempunyai pangkatnya masing-masing. Nah, itu contohnya. Kemudian di sini untuk pangkat 0. Nah, ini adalah pangkat yang paling mudah. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan catatan syaratnya ketika A tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti sesuatu yang dipangkatkan dengan 0 itu nilainya sama dengan 1 berapapun. Mau 1 pangkat 0 kecuali 0 ya. Nah, kan di sini sudah ada catatannya. A tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti 1 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 pangkat 0 sama dengan 1. 8 pangkat 0 sama dengan 1, X pangkat 0 sama dengan 1. Pokoknya setiap sesuatu yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Tapi syaratnya tidak boleh 0 dipangkat 0. Oke, paham ya? Selanjutnya adalah pangkat bilangan pangkat negatif. Nah, ini A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi dijadikan bilangan positif, dijadikan pangkat positif itu ketika di sininya ada 1 per. Jadi si negatifnya hilang tapi di sininya jadi 1 per ya. 1 per. Jadi yang dipangkat negatifkannya diturunkan ke bawah. A pangkat M tapi jadi positif. Kan ini asalnya A pangkat negatif M. Di sini kan negatif. Nah, jadilah 1 per. Nah, si A pangkat ini ya dijadikan pangkat positif. Nah, dikebawahin tapi dijadikan penyebut A pangkat M dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi negatifnya hilang, ada 1 per, kemudian di sini dipindahkanlah ke bawah A pangkat M. Ya. Contoh. Di sini ada beberapa contoh untuk pangkat negatif.
Nah, nih. Nomor 1, 5 pangkat negatif 1 sama kayak ini kan ya, A pangkat negatif M berarti 1/5. Karena di sini pangkatnya berarti jadi pangkat 1. Berarti nggak usah ditulis 5 pangkat 1-nya ya. Jadi kan 5 pangkat negatif 1, berarti negatifnya hilang di sini 1 berarti kan di sini jadi 5 pangkat 1 ya. Nah, 5 pangkat 1-nya dipindahkan ke bawah. Nah, di sini jadi 5 karena pangkat 1 itu tidak usah ditulis. Nah, yang ini 10 pangkat 1 berarti kan ya 10 dibagi 10 pangkat 6. Nah, tadi kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Berarti di sini 10 pangkat 1 dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena di sini pembagian 10 pangkat 1 dibagi 10 pangkat 6. Berarti di sini pangkatnya dikurangi, bisa dikurangi karena di sini sudah sama 10 dengan 10. Berarti 1 dikurangi 6. 1 dikurangi 6 berapa? Negatif 5. Berarti 10 pangkat negatif 5 sama dengan, nah di sini pangkatnya negatif kita ubah ke dalam positif. Berarti negatifnya hilang jadi 1/10-nya jadi pangkat 5. 10 pangkat 5. Silakan mau dijabarkan, berarti 1/10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 5 kali. Nah, kemudian di sini yang ketiga, 1/4 pangkat negatif 3 menjadi, kenapa ini jadi 4 pangkat negatif 1? Nah, di sini lihat contoh yang ke 1 ini. Ini 1/5, jadi 5 pangkat negatif 1. 5 pangkat negatif 1 jadi 1/5. Nah, di sini 1/4 kan? Ini kan sudah positif, kita ubah ke negatif. Berarti kan kalau 1/5 jadi 5 pangkat negatif 1 ya. Berarti kalau 1/4 berarti jadi 4 pangkat negatif 1. Jadi diubah ke dalam bentuk pecahan negatif, bentuk pangkat negatif. Nah, barulah pangkatkan lagi dengan negatif 3. Kenapa dikali? Karena di sini kan sudah dipangkatkan lagi, berarti pasti dikali ya. Nah, paham kan 4 pangkat negatif 1-nya dari mana? Dari 1/4 diubah ke dalam bentuk pangkat negatif. Nah, 4 pangkat negatif 3 dikali 4 pangkat negatif 1 dikali negatif 3 berarti negatif 1 dikali negatif 3. Negatif dikali negatif itu positif. 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, ini ya 3. Berarti di sini 4-nya dipindah 4 pangkat 3. 4 kali 4 hasilnya adalah 64. Begitu. Nah, kemudian di sini ada yang memuat variabel, sederhanakan dan nyatakan dalam bentuk positif. Pangkat positif maksudnya ya. Dari 2A pangkat 3, B pangkat negatif 5, C pangkat 2 dibagi 6A pangkat 9, B pangkat 2, C pangkat negatif 1. Nah, ini. Di sini kenapa ini 2 dibagi 6? Kita sederhanakan saja. Nah, ini ya. Di sini 2/6. Berarti kan ini yang bentuknya bilangan dengan bilangan lagi ya. 2 dibagi 6 itu kan kita sederhanakan, berarti 2 dibagi 2 itu jadi 1, 6 dibagi 2 itu menjadi 3 ya. Nah, berarti di sini 1 tidak usah dituliskan karena koefisien 1 biasanya tidak ditulis. Berarti di sini 6 bagi 2 jadi 3. Nah, ini kemana Bu yang A, B, C-nya? Nah, kita akan bahas. Nah, di sini kan A di atas, A di bawah. Sama kan? Berarti kan dibagi, berarti pangkatnya dikurangi. Berarti A pangkat 3 dikurangi A pangkat 9. Berarti 3-nya dikurangi 9, berarti A 3 dikurangi 9. Jadi yang A ini tuh naik ke atas karena sudah diuraikan pangkatnya dengan yang di atas. Kemudian B dengan B juga. B pangkat negatif 5 dibagi B pangkat 2. Berarti dikurangi kan pangkatnya. B pangkat negatif 5 dikurangi 2. Kemudian yang C dengan C juga. C pangkat 2 dibagi C pangkat negatif 1. Berarti ini kan sama-sama C ya. Berarti C pangkat 2 dikurangi. Karena dikuranginya berapa? Negatif 1. Nah, berarti kan di bawah tinggal sisa yang 6 dibagi 2 itu kan. Nah, berarti tinggal sisa 3. Nah, kita uraikan yang di atas. A 3 dikurangi 9 berapa?
Oh, ini sudah menjadi ini ya. A 3 dikurangi 9 itu negatif 6. Oh, di sini sudah jadi 6 nanti dong. B negatif 5 tambah negatif 2 berarti negatif 7. C 2 dikurangi negatif 1 berarti 2, jadi ditambah 3 berarti jadi 3. Nah, berarti kan ini 6 itu negatif ya. Belum bisa ditulis, tidak bisa ditulis. Nah, 6 itu ini negatif, 3 dikurangi 9 itu bukan positif, tapi di sini A negatif 6. Nah, berarti di sini yang memuat negatif itu adalah pangkat A dengan pangkat B, ya kan? A pangkatnya itu negatif 6, si B pangkatnya itu negatif 7. Berarti kan kalau misalkan negatif, kalian turunkan saja ke bawah, ya gak? Nah, yang ini 1 per, nah kayak ini diturunkan kan ke bawah. Nah, berarti di sini yang memuat pangkat positif berarti tinggal apa? Tinggal C pangkat 3. Kenapa jadi ke bawah? Karena di sini muatannya negatif. Berarti 1 per A pangkat 6 dengan 1 per B pangkat 7. Ya kan? Berarti 1 kali 1 kali C pangkat 3. Berarti tinggal C pangkat 3. Berarti di sini ada 3. Berarti A-nya jadi pangkat 6 ke bawah, B-nya jadi pangkat 7 ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena muatannya adalah negatif kan? Nah, kalau negatif kan tuh pada ke bawah. Jadi 1 per dikebawahin. Nah, sampai situ ya, bisa dipahami. Kemudian di sini ada yang bilangan berpangkat pecahan. Nah, di sini. Oke. Ada contohnya. Nah, bilangan berpangkat pecahan itu di sini ada 5 pangkat 2 per 3. Oke, ininya belum Ibu jelaskan. Nah, akar dari A pangkat M, kemudian di sininya N, berarti ketika kita ubah ke dalam pangkat pecahan berarti A yang di sini M per yang di sebelah sini. A pangkat M per N. Nah, di sini berarti kalau misalkan ini pangkatnya lebih dari 1 berarti kita tulis nantinya di sininya. Kalau misalkan di sini yang ditulisnya ketika pangkatnya lebih dari 2. Ya, jadi kalau bias di sini kalau 2 tidak ditulis, di sini kalau 1 tidak ditulis. Jadi ketika M-nya itu ditulis lebih dari 1, ketika N-nya ditulis lebih dari 2. Berarti kalau tidak ada apa-apa di sini berarti itu nilainya 2. Dan kalau tidak ada apa-apa di sini berarti itu nilainya 1. Pokoknya gini bentuknya. Akar A pangkat M, N berarti di sini M per N. Ya, oke. Di sini contohnya. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, ini contohnya. 5 pangkat 2 per 3 berarti ketika diubah ke dalam akar berarti kan di sini M-nya yang ini kan ya, yang atas ya, N-nya yang bawah. Berarti M-nya yang sebelah sini, N-nya yang sebelah sini ya. Udah, berarti akar dari 5 pangkat 2 di sininya pangkat 3. Berarti 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Berarti akar dari 25. Nah, di sininya 3. Kemudian di sini akar dari 5, di sininya 8, di sini 4, berarti diubah ke dalam pecahan berarti 5 pangkat di sini 8 per 4. 8 dibagi 4 itu kan 2 ya, berarti 5 pangkat 2, berarti hasilnya 25. Ada yang ini 8 pangkat 1 per 2, berarti akar di sini 8 pangkat 1, di sini 2. Nah, kan biasanya kalau di sini harus lebih dari 1 biasanya ditulisnya ya. Nah, di sini juga lebih dari 2. Nah, berarti ini itu sama dengan yang seperti ini itu menjadi akar 8. Kemudian nih contoh yang keempat, A pangkat 1 per 2 berarti sama dengan akar dari A, ya kan? Karena yang 1 ini berarti di sini di atas A, di pangkat A gitu kan. Kalau kalau 1 gak usah dituliskan ya. Kemudian yang 2 ini kan yang di belakang akar kan ya.
Nah, pangkatnya akar di sini berarti kalau 2 itu tidak usah ditulis ya. Nah, berarti ketika pangkatnya 1/2 itu berarti sama dengan akar dari itu sendiri. Nah, itu semoga bisa dipahami.